Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, indah sekali firman Tuhan hari ini di mana kita tahu seorang Nebukadnezar yang belum mengenal Allah bangsa Israel, dia menjadi pemimpin yang berusaha menekan orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia memaksa Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah Baal mereka. Tapi begitu dia melihat kesetiaan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya Nebukadnezar sendiri yang mengakui kuasa Allah itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Allah. Bahkan seorang Nebukadnezar memuji kebesaran Allah Israel. Saudara, ada beberapa orang yang kita kenal sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dia masih mengandalkan pikirannya sendiri dan meyakini bahwasanya apa yang dia percaya itu seharusnya memberikan apa yang dia inginkan dengan segera. Awalnya mengaku-ngaku percaya kepada Tuhan, lalu begitu dalam perjalanan kehidupannya dia menemukan hambatan, dia menemukan tantangan ataupun persoalan, ada batu-batu kerikil yang mulai mengganggu perjalanan karirnya ataupun dalam kehidupan rumah tangganya. Dia mulai mempertanyakan, di mana keberadaan Tuhan? Di mana kasih Tuhan itu? Saudara, ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, iman yang benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, dalam situasi apapun, hendaknya kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan itu baik dalam setiap keadaan kita, dalam kondisi apapun. Mau sembuh atau tidak, bertahun-tahun mengalami sakit penyakit, mau kaya atau tidak, ada masalah atau tidak peduli saudara apakah itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau dengan apa yang kita harapkan atau tidak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasihani kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mempunyai iman yang sangat teguh. Meskipun ada godaan-godaan supaya mereka kompromi dengan iman percaya mereka, tapi mereka tetap menunjukkan jati diri mereka tetap konsisten, dan mereka tetap percaya mereka dalam penyertaan Tuhan. Perintah apapun yang diberikan oleh pimpinannya itu mereka boleh kerjakan. Tapi soal keyakinan dan kepercayaan kepada Allah yang mereka sembah, mereka tidak mau kompromi. Mereka punya komitmen untuk tidak mau menyembah Allah-Allah lain. Karena itu saudara, mereka benar-benar mampu mendeklarasikan iman mereka. Dan pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan umat yang setia kepadanya. Inilah yang menjadi teladan bagi kita saudara, menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk bebas beribadah, mengapa kita tidak memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan tetap setia hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah Allah-Allah lain apapun resikonya. Artinya kita hanya mau percaya bahwa darah Yesus sudah memberikan kita keselamatan dan kebangkitannya itu sudah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, maka saudara, apalagi yang boleh
mengganggu kehidupan kita. Siapa yang berani lagi berusaha membuat atau menghancurkan kehidupan kita? Karena itu saudara, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita tetap tekun memohon di dalam doa-doa kita agar Tuhan senantiasa menanamkan keyakinan yang teguh di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Bagaimanapun juga, apapun juga yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ingat saudara, dalam setiap doa-doa kita, kiranya kita tidak membuat syarat-syarat yang hanya untuk memuaskan diri kita. Karena itu jika kita mau melayani Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel syarat-syaratnya. Begini Tuhan, begini Tuhan. Jangan katakan saya kan sudah buat begini, buat begitu. Tapi kenapa ya doa-doa saya itu belum dijawab oleh Tuhan? Ingat saudara, Allah tidak diam melihat kesetiaan hamba-Nya. Mari kita tetap berjuang, punya komitmen untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan. Karena itu saudara, mari dengan keteladanan iman itu yang akan membawa jiwa yang lain seperti seorang Nebukadnezar untuk menemukan kebenaran sejati. Sehingga hatinya boleh terbuka, mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya orang-orang lain mampu berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah berkat komitmen yang sungguh-sungguh. Mari saudara kita masuk di dalam panggilan itu untuk mau hidup seturut yang Tuhan perintahkan di dalam segala firman-Nya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Biarlah Engkau yang hadir di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami memohon belas kasih Tuhan, agar Engkau yang memberikan ketenangan hati, membimbing kami dalam menjalani setiap langkah hidup kami, sehingga dengan keyakinan yang teguh, kami mampu melalui segala tantangan-tantangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah segala tantangan yang terjadi itu merupakan kesempatan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, dan kami boleh memenangkan segala pergumulan. Dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh lagi melakukan segala kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, tambahkan kami kesehatan, biarlah sukacita daripada-Mu itu boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Kasihani sahabat saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka dan memberkati setiap proses pengobatan, dan melalui semuanya itu saudara-saudara kami menerima kesembuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan itu boleh hadir di dalam tiap-tiap rumah tangga, dan kami boleh senantiasa memuji nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin pegang ku mendengar firman-Nya menurut kehendak